Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang teori akuntansi perpajakan. Sebelum mulai, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Anggil Yonita, dan yang kedua ada Cika Feranawati, saya sendiri, dan yang ketiga ada Karina Tiarasari, dan yang keempat ada Maulida Faziatus Salma. Yang pertama ini ada teori ekonomi perpajakan. Reformasi perpajakan NKRI 1983 bertujuan untuk meningkatkan tax ratio sebagai sumber pendapatan negara berbasis pajak, membangun keadilan berdasarkan retribusi penghasilan, menghapus berbagai insentif pajak yang tidak ada pro pembangunan, dan mengurangi biaya transaksi sektor publik dengan penyederhanaan sistem pajak dan digitalisasi perpajakan. Dan yang kedua ini ada teori amnesti. Teori pengampunan pajak terkait teori rehabilitas, teori uang tebusan pengampunan pajak, teori seluruh jenis pajak merupakan modus operasi pelaku pelanggaran pajak. Teori aspek pengaturan amnesti, teori bentuk amnesti, teori kelayakan pemohonan, dan teori pemasukan ke dalam negeri. Dan yang ketiga ini ada teori yurisdiksi penghasilan kena pajak. Menurut Sally M. Jones menyatakan pada karya tulis berjudul Principle of Taxation for Business and Investment Planning 2004 edition bahwa dalam kegiatan ekonomi, negara memberikan kontribusi berbentuk pasar, penyedia prasarana, antara lain hukum positif, pasar modal, perbankan, input, SDM, dan bahan baku, fasos fasum, dan keamanan. Dan yang keempatnya ini ada teori pajak bertujuan khusus. Teori pajak bertujuan khusus adalah pemungutan khusus karena kebutuhan dana khusus. Misalnya di berbagai negara terdapat PBB pemerintahan daerah yang khusus digunakan untuk membiayakan APBD sekolah negeri pemerintah daerah tersebut. Dan yang kelima ini ada teori keadilan horizontal dan vertikal. Hukum pajak berbasis keadilan horizontal mengupayakan agar setiap manusia dengan kesamaan kemampuan membayar, yang diukur dengan basis pajak, berkewajiban membayar pajak dalam jumlah yang sama. Menurut hukum pajak berbasis keadilan vertikal mengupayakan agar secara adil setiap manusia yang berkemampuan lebih besar membayar dibandingkan yang kurang mampu membayar. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang piramida ilmu akuntansi pajak. Yang pertama ada konvensi. Istilah konvensi dalam dunia akuntansi menggambarkan kebiasaan atau tradisi penggunaan suatu kaidah akuntansi dalam bingkai sejarah akuntansi yang panjang. Yang kedua yaitu ada postulat atau asumsi akuntansi pajak. Menurut Wilkenton tahun 2019, accounting postulate adalah suatu asumsi dalam ranah akuntansi historis yang menjadi dasar pembentukan standar akuntansi. Selanjutnya yang ketiga ada doktrin akuntansi pajak. Doktrin adalah kebijakan atau pernyataan sikap dan kehendak tertentu dalam suatu agama, budaya, wilayah hukum, atau bagi bangsa tertentu. Misalnya, doktrin substansi mengguguli bentuk dalam hukum perpajakan. Yang keempat yaitu ada konsep akuntansi pajak. Konsep dasar akuntansi adalah landasan atau dasar dari prinsip akuntansi, mencakupi konsep entitas, konsep kesinambungan, usaha, konsep pengukuran uang, dan konsep periode akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip akuntansi pajak. Prinsip akuntansi adalah sekumpulan peraturan pencatatan akuntansi dan pelaporan LK dikenal sebagai prinsip berterima umum atau disebut juga GAAP. Ada beberapa prinsip yang ada dalam prinsip akuntansi. Yang pertama ada prinsip basis akuntansi. Ini adalah pedoman dasar yang mengatur bagaimana transaksi keuangan harus direkam dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Prinsip ini mencakup konsistensi, keakuratan, objektivitas, dan prinsip materialitas. Yang kedua ada prinsip mata uang pelaporan LK fiskal. Ini menentukan mata uang yang digunakan untuk melaporkan transaksi keuangan dalam laporan keuangan fiskal. Misalnya, dalam laporan keuangan di Indonesia, mata uang yang digunakan biasanya adalah rupiah. Selanjutnya ada prinsip tujuan LK fiskal. Prinsip ini menekankan bahwa laporan keuangan fiskal harus memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi pengguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, seperti pengelolaan anggaran dan penentuan pajak. Selanjutnya ada prinsip nilai historis. Ini mengacu pada metode penilaian aset dan kewajiban dengan menggunakan harga atau nilai saat transaksi pertama kali terjadi. Dalam prinsip ini, aset dilaporkan dengan harga beli dan tidak di-adjust untuk nilai pasar saat ini. Lalu selanjutnya ada prinsip realisasi.
Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan dan biaya harus diakui pada saat mereka direalisasikan, yaitu ketika transaksi dilakukan, barang atau jasa diserahkan, dan hak atas pembayaran pasti. Selanjutnya yang terakhir ada prinsip rekonsiliasi. Ini adalah prinsip yang memerintahkan penyelarasan antara catatan keuangan dua entitas atau sumber yang berbeda untuk memastikan kesesuaian dan keakuratan informasi keuangan. Prinsip ini penting untuk mengidentifikasi perbedaan dan menyelaraskannya agar laporan keuangan menjadi konsisten dan dapat diandalkan. Lalu di sini ada teori akuntansi manajemen pajak. Database manajemen sistem akuntansi dirancang berdasarkan suatu database yang bermuara dua, yaitu laporan keuangan auditan, berlaku untuk keperluan umum, dan laporan keuangan fiskal. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pada materi yang dibahas dalam mata kuliah ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang konsep dasar akuntansi perpajakan, meliputi perbedaan antara laporan keuangan menurut akuntansi dan menurut pajak atau fiskal. Dengan mempelajari konsep laporan keuangan dari dua sudut pandang, mahasiswa dapat lebih memahami perbedaan dalam pencatatan, penilaian, dan pengakuan dalam akuntansi dan pajak. Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta memahami perhitungan laba kena pajak akan menjadi keterampilan yang berharga bagi mahasiswa di masa depan. Sekian presentasi dari kami tentang teori akuntansi perpajakan. Saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.